Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Ini saya ada tugas dari calon guru penjara ingin mewawancarai Bu Irma dan men-coaching Bu Irma. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah untuk pertemuan besok itu apa yang akan Ibu Irma ajarkan? Yang saya ajarkan ini berkaitan dengan CP di ekonomi 10 itu tentang mendeskripsikan konsep bank dan industri keuangan. Oke, apa yang akan Bu Irma gunakan metode mengajarnya? Ini kelanjutannya Bu Zia. Kemarin kami sudah diskusi kelompok. Iya. Selesai. Wah. Jadi di pertemuan berikut ini akan dilanjutkan. Oke. Rencananya memang ini untuk 2 kali. Untuk 2 kali pertemuannya. Ya, pertemuan pertama dulu itu metodenya apa, Bu Irma? Diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok. Oke. Alat dan bahan sumber apa yang Ibu sediakan? Udah Ibu sediakan? Sumbernya buku. pas diskusi juga sesuai diberikan Oke, berarti dari Google, dari Wikipedia gitu. Oke. Alasannya apa kalau memakai Google atau Wikipedia? mungkin informasi yang didapatkan itu Lebih terbatas dan banyak. di sumber-sumbernya. Oke. Apa aja tahapan pembelajaran Bu Irma nanti yang akan dilakukan? Tahapan pembelajarannya kayak apa? Sama seperti biasa, kegiatan, habis itu kegiatan nanti kita lanjutkan kegiatan yang Iya. ya semoga selesai dan Penutup. Oke. Materi apa yang paling dianggap sulit oleh siswa Bu Irma dari 2 pertemuan tersebut? berkaitan dengan CP Iya. berkaitan dengan CP ini kan masalah bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu sulit gitu. Cuma mungkin saja untuk lembaga keuangan lainnya itu agak sebahagian masih merasa itu bukan lembaga keuangan seperti asuransi. Iya. Itu termasuk. Oke. Alasannya apa agak sulit yang lembaga keuangan itu? Karena mungkin tidak dekat dengan kehidupan mereka. Oh, gitu. Karena kan masyarakat kita banyak petani di sini. Iya. Untuk asuransi, untuk dana pensiun mereka Jarang ya. tidak mengerti. Tidak mengerti atau tidak ada. Kecuali bank mungkin mereka sudah sering berada di perusahaan. Apa yang kompetensi apa yang akan Bu Irma harapkan dari pembelajaran itu terhadap anak? Apakah kognitif atau sikap atau psikomotornya, keterampilannya? Secara kognitif itu jelas. Yang kedua, Ilmunya bertambah, wawasannya bertambah. iya. Kemudian diharapkan dengan diskusi tentu mereka bisa toleransi, bekerja Sikap sama, ya. Iya, oke. ya bekerja sama dengan teman, saling tolong mencapai tujuan. Ada nggak perhatian khusus terhadap satu materi yang harus diperhatikan atau lebih ditingkatkan dari materi yang tadi dikembangkan? Ada nggak khusus yang lain gitu, yang khususnya? Ya, nggak ada. Berarti nggak ada sama semuanya. Oke. Oke, itu aja wawancara kita tentang pra-observasi. Untuk besok kita akan videokan pembelajaran pertama, dan terima kasih atas waktunya, dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Salam. Pasti.
Baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting sebenarnya untuk bangsa kita. Ya, tapi sebelumnya ada yang tidak datang hari ini? Ada yang tidak datang? Ya. Ini ada dua bang. Aldo. Pakai. Keterangannya sakit? Nazwa. Habis itu? Absen. Lagi absen. Yo. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir ya. Baiklah, kita akan membahas tentang bank ya, tentang bank. Kita fokus ke mendeskripsikan konsep bank sentral. Ya, jadi semua negara punya bank sentral, termasuk Indonesia juga punya bank sentral. Jadi nanti kita akan mempelajari apa sih sebenarnya peranan bank sentral, kenapa semua negara harus punya bank sentral, ya. Apa fungsinya, apa manfaatnya bagi masyarakat, apa manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi begitu penting. Jadi harapkan sekali pada pembelajaran kali ini kalian bisa fokus dan bisa konsentrasi. Bisa? Jadi untuk itu kita sepakati dulu bagaimana kita akan mempelajarinya. Apakah kita akan belajar terpaksa? Tidak. Apa kesepakatan kita mempelajarinya? Apakah dengan semangat? Ya. Dengan senang hati? Ya. Kalau gitu kita bikin sebentar dengan tepuk santiak. Ingat tepuk santiak? Sekarang ibu pimpin ya. Tepuk santiak. Abu tidak duo abu santia. Kurang semangat yang di belakang. Kurang semangat terdengar suaranya. Ulang lagi. Tepuk santiak. Abu duo abu tidak duo abu santia. Alhamdulillah, semoga pagi ini kita bisa konsentrasi. Untuk awal kita lihat dulu video ya. Saat ini, negara hayalan sedang dilanda krisis moneter. Banyak bank panik karena masyarakat menarik uang mereka dalam jumlah besar secara bersamaan. Bu Sri, saya lihat-lihat ekonomi kita semakin hari semakin buruk. Bagaimana kondisi terkini di lapangan? Betul Pak, nilai tukar mata uang negara kita semakin melemah. Defisit anggaran kita semakin membesar Pak, karena impor kita meningkat. Mudah-mudahan masyarakat tidak semakin panik ya Pak, karena banyak dari mereka berbondong-bondong mengambil uang dari bank dan dari ATM. Lalu bagaimana langkah yang bisa kita tempuh? Kalau kondisinya seperti ini, saya nggak jadi bingung. Udah bisa? Ada yang ditangkap dari permasalahan tadi? Ada yang bisa ditangkap? Ulang lagi. Orang karena banyak impor. Kita ulang lagi sedikit, yang lain coba komunikasi ya. Saat ini, negara hayalan sedang dilanda krisis moneter. Banyak bank panik karena masyarakat menarik uang mereka dalam jumlah besar secara bersamaan. Bu Sri, saya lihat-lihat ekonomi kita semakin hari semakin buruk. Bagaimana kondisi terkini di lapangan? Betul Pak, nilai tukar mata uang negara kita semakin melemah. Defisit anggaran kita semakin membesar Pak, karena impor kita meningkat. Mudah-mudahan masyarakat tidak semakin panik ya Pak, karena banyak dari mereka berbondong-bondong mengambil uang dari bank dan dari ATM. Lalu bagaimana langkah yang bisa kita tempuh? Kalau kondisinya seperti ini, saya nggak jadi bingung. Jadi dari video yang sebentar tadi, apa masalah yang dibicarakan oleh Bapak dan Ibu tadi? Banyak. Secara bersamaan.
besar. Apa yang terjadi di negaranya katanya? Coba. Ya, ini krisis perekonomian. Ya, krisis perekonomian. Kenapa terjadi krisis perekonomian? Karena ternyata ekspornya menurun, malah kebalikan ya, impornya yang naik. Ketika impor naik, maka mata uangnya turun ya, impor. Berarti kita mengambil barang-barang dari luar. Apa yang terjadi ketika itu? Maka kurs rupiah itu turun ya. Tapi ketika ekspor naik, maka kurs menjadi naik ya, terus menjadi naik. Jadi permasalahannya itu terjadi pada nilai uang ya. Kalau nilai uang kita merosot, maka akan terjadi krisis ekonomi. Karena nilai uang kita tidak ada harganya, kecil harganya dibandingkan dengan nilai mata uang negara-negara lainnya ya. Jadi itu menyebabkan krisis ekonomi. Kalau sudah krisis, berarti masyarakat mulai mengambil ya, menarik uangnya dari bank. Otomatis nanti bank bisa kesulitan untuk mencairkan dana. Ini akan berpengaruh sekali untuk stabilitas perekonomian sebuah negara. Nah, bagaimana solusinya? Siapa yang bertanggung jawab dengan semua itu? Nah, kita lagi nonton videonya. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Ima. Sebelumnya kalian sudah mendengar kegelisahan Pak Presiden dan Bu Menteri kan? Nah, ternyata Bank Sentral memiliki peran penting ya. Siapa yang sudah tahu apa itu Bank Sentral? Setiap negara memiliki bank sentral. Nah, menurut kalian di Indonesia apa nama bank sentralnya ya? Ternyata di Indonesia yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia atau biasa kita singkat BI. Sebagai bank sentral di Indonesia, BI merupakan lembaga yang independen. Maksudnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak manapun. Nah, jadi bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. BI dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang ya teman-teman. Kantor perwakilan BI sendiri sudah tersebar baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, BI memiliki tujuan tunggal nih teman-teman, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksudnya stabil adalah pertama, kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa, yang mana tolak ukurnya adalah inflasi. Negara yang tingkat inflasinya tinggi, nilai mata uangnya rendah, dan sebaliknya ya teman-teman. Kedua, kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing, yang mana tolak ukurnya adalah kurs. Negara yang impornya tinggi, maka nilai mata uangnya rendah. Sementara yang ekspornya lebih besar dari impor, pasti nilai mata uangnya tinggi. Bank sentral tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kegagalan perbankan maupun bukan perbankan, menjaga kestabilan tingkat harga, hingga akhirnya pada tingkat kestabilan pertumbuhan ekonomi. Nah teman-teman, sekarang sudah mengerti ya bahwa bank sentral sangat penting. Karena bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan yang terkait dengan keuangan maupun moneter suatu negara. Tujuannya tidak lain untuk memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa maupun terhadap nilai tukar. Selain itu, bank sentral juga mengatur dan mencegah terjadinya bank panik seperti teaser tadi ya, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah singkat Bank Indonesia. So, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat and see you! Sebenarnya itu adalah tujuan adanya bank sentral untuk mengatasi masalah kestabilan nilai rupiah.
sebuah kesimpulan ya. Jadi nanti kamu akan bahas secara berkelompok apa itu pengertian bank sentral, apa fungsi dan peran bank sentral bagi negara Indonesia. Ya, jadi dibagikan per kelompok. Kalau begitu kita bentuk kelompok. Kelompoknya sudah ada kan? Masih ingat? Kelompoknya masih ingat? Nah, silakan seperti biasa untuk berkelompok. Ibu harapkan berkelompok dengan tertib. Kelompok 1 di depan silakan bentuk 6 meja. Kelompok 2 juga 6 meja, kelompok 3 dan kelompok 4. Atur jarak, jangan sampai jauh. Nah, boleh menggunakan media apa yang ada. Kalau ada buku, ada HP, boleh. Bisa membahas tentang Siap berkelompok. nah, berapa orang yang digunakan untuk membahas ini kira-kira? Alifa, raya balik nama kan? Alah. Setelahnya berikut ya. Nanti 30 menit nanti kita presentasi depan. Ya, 21 per kelompok, diskusi kelompok ya. Saya ingatkan lagi biasanya kita bekerja kelompok kriteria penilaiannya yang pertama kerjasama. Jadi ibu harapkan semuanya tidak ada yang tidak bekerja sama-sama memikirkan. Yang kedua ketertiban, ya suara yang ketawa-ketawa
kemudian hasil diskusi nanti Ibu nilai, kemudian juga untuk presentasinya. Nah, jadi silakan menggunakan media yang ada. Kalau ada buku, ada HP boleh. Ada pertanyaan sebelum bekerja? Kalau tidak silakan dilanjutkan, waktunya Ibu kasih 30 menit ya. 30 menit. Kami juga gitu. Coba kami cari fungsi konsentrasi. Penyetaraan antara nilai uang dan nilai barang. Nggak bisa main sekolah main doang. Minimal kan lain di pacaran yang keluar. pengertiannya
Pelihara rumah. Yang menyangkut valuta asing penerimaan bayaran pajak serta ekonomi negara yang menyangkut valuta THF penerimaan bayaran pajak ekonomi negara. Lagunya sudah ekonomi. Ayo. Dulu salah tahu di situ. Ngerti semua. Ada guys. Tak ada udah sih. Jadi masuk dia palang tak ada kamera. Kita
mau jarang ada rumah tangga Pas cewek yang ada di balik gorengan ke Saraya udah nyawa dengan cewek. Dagon tanang selangkung. Jadi saya baik-baik saya surang. Kapan tanah? Bu, awalnya siap. Juga kapan kawan? Juga kena. Oh, dia kosong. Dia kena. Masih yang bikin surang. Ini dulu dicerai juga. Itu kalau di dua ibu masih bisa. Tak ada habis siap juga. Boleh. Apa mantel kakek?
Kami nak selang dulu. lagi ya. Yang belum dari rumah. Ini sekolah dari rumah sudah. Bây giờ ở đây sẽ nhận được tiền. Bây giờ ở đây xin nhận được tiền. Có lại bánh mì đi xem vậy. Cái là những cái này.
Mana tahu bisa kan, tapi dia ajak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok saya. Pengertian bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan keuangan serta menjamin adanya kegiatan badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. 2. Tujuan bank sentral. 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. 2. Penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. 3. Stabilan harga. 4. Stabilitas suku bunga. 5. Stabilitas pasar keuangan. 6. Stabilitas pasar nilai tukar. Fungsi bank sentral. BI sebagai bank pemerintah yang memelihara, memberikan pinjaman, melaksanakan transaksi yang menyangkut valuta menerima pinjaman pajak serta menganalisis data ekonomi negara. 2. Memperlancar lalu lintas pembayaran. 3. Sebagai bankir dan penasihat pemerintah. 5. Memelihara cadangan kas bank umum, mengawasi kredit dan bank. Itulah yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Aplaus dulu. Kita lanjutkan kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan kelompok 2. Kelompok 2. Martina. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Pengertian bank sentral.
suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara dan untuk mengatur kestabilan keuangan. 2. Fungsi bank sentral. 1. Melancarkan lalu lintas pembayaran. 2. Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah. 3. Memelihara cadangan bekas bank umum. 4. Memelihara cadangan devisa negara. 5. Mengawasi kredit. 6. Mengawasi bank. 3. Tujuan bank sentral. 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. 2. Penggunaan tenaga kerja yang tinggi. 3. Stabilitas harga. 4. Stabilitas pasar keuangan. 5. Stabilitas pasar nilai tukar. 6. Stabilitas suku bunga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi oleh kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, pengertian bank sentral. Sebuah badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem monetary suatu negara. Yang kedua, fungsi bank sentral. Fungsinya memelihara, memberikan pinjaman, melaksanakan transaksi yang mengangkut valuta asing, dan menerima pembayaran pajak serta menganalisis data ekonomi negara. Selanjutnya, tujuan bank sentral. Tujuannya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok 4. Oke. Bayar ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Arifah Yuni. Saya berasal dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian bank sentral. Bank sentral adalah suatu badan yang bertanggung jawab dalam menguasai sistem moneter suatu negara. Kedua, fungsi bank sentral. 1. Memelihara. 2. Memberi pinjaman. 3. Melaksanakan transaksi yang menyangkut aluran asing. 4. Menerima pembayaran pajak serta menganalisis data ekonomi negara. 5. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter. Tujuan bank sentral. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi kita semuanya sudah membahas tentang bank sentral, pengertiannya, apalagi fungsinya dan tujuan bank sentral. Ya, jadi sebelum kita tanya jawab, kita tepuk santiang dulu, boleh? Silakan semuanya keluarkan semangat yang terbaik ya, supaya kita tidak ngantuk dalam belajar. Tepuk santiang. Aku lombakan lagi kelompok mana yang paling kuat suaranya. Mulai dari kelompok 1. Kita berkelompok ya. Kelompok 1. Tepuk santiang. Kelompok 2. Tepuk santiang. Lanjut kelompok 3. Jangan kalah semangat. Tepuk santiang. Kelompok 4. Tepuk santiang. Santiang
Anita kalau Anita. Silakan dilihat ke depan, kita sama-sama menyimpulkan apa yang telah kita diskusikan bersama kelompok ya. Yang pertama kita bahas tadi pengertian bank sentral ya. Nah, jadi sama-sama kita sudah memahami bahwasanya bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari satu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort ya. Jadi ini yang disebut dengan bank sentral. Jadi bank sentral tugas utamanya itu ternyata menjaga stabilitas moneter ya, menjaga kebijaksanaan moneter dalam sebuah negara. Nah, kemudian selain itu ternyata dia juga berwenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Apa alat pembayaran yang sah? Alat pembayaran yang sah, uang ya. Jadi ternyata yang menciptakan, yang membuat uang siapa? Bank sentral ya. Yang boleh mengeluarkan uang itu adalah bank sentral. Makanya bank sentral Indonesia apa? Bank Indonesia. Jadi di uang kita itu kan ada stempel Bank Indonesia kan? Ya. Karena memang yang mengeluarkannya Bank Indonesia. Ya. Kita lanjut lagi. Kalau di Indonesia bank sentralnya adalah Bank Indonesia, ini dijelaskan oleh Undang-Undang Pasal 23. Kemudian Bank Indonesia adalah lembaga negara yang sifatnya independen ya. Kalau independen dia berdiri sendiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya ya. Nah itu sedikit tentang bank sentral. Kemudian Bank Indonesia ini merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Jadi dia merupakan sebuah badan hukum yang sifatnya independen. Kemudian fungsi bank sentral ya. Jadi melihat tadi walaupun ada perbedaan sedikit tapi sebenarnya fokusnya sama ya. Nah, di antara fungsi bank sentral itu adalah pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan keuangan ya. Jadi bank sentral itu nantinya yang akan mengeluarkan kebijaksanaan terkait dengan stabilitas keuangan dalam sebuah negara ya, stabilitas ekonomi dalam sebuah negara. Kemudian memberikan nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Jadi ketika terjadi inflasi seperti negara kita sekarang ya, keadaan kita kan terjadi inflasi ya kan? Apa itu inflasi? Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang. Nah, sadonya naik, barang lah naik, bensin lah naik, sadonya naik, itu namanya inflasi ya. Jadi inflasi
bagaimana cara mengendalikan inflasinya, itulah yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, mengeluarkan kebijaksanaan moneter, jangan sampai inflasi yang terjadi di Indonesia ini semakin parah ya. Jadi ini dia fungsinya memberikan nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan juga keuangan, kemudian melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan ya. Jadi semua perbankan atau bank-bank yang ada di Indonesia menjelang didirikannya harus mendapatkan izin dulu kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi Bank Indonesia sendiri juga akan melakukan pengawasan terhadap bank-bank lain yang ada di Indonesia. Jadi itu fungsi bank sentral. Kalau ada bank yang bermasalah, dia yang menolong, masalah likuiditas bank dan sebagainya. Ya. Kemudian sebagai bankers bank, apa itu bankers bank? Bankers. Jadi ternyata bank lain itu juga butuh modal. Nah, dan Bank Indonesia lah yang memberikan suntikan dana kepada bank-bank yang lain ya. Itulah ya. Jadi itu yang sebagai bankers bank. Ya. Kemudian memelihara stabilitas keuangan nasional, kemudian melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Itu mungkin fungsinya. Kita lanjut ke tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya. Jadi inilah tujuan daripada Bank Indonesia. Bagaimana dia menstabilkan nilai rupiah. Kalau nilai rupiah turun berarti itu tidak stabil ya. Bagaimana dia menstabilkan? Bagaimana dia mengeluarkan kebijaksanaan moneter sehingga kestabilan nilai rupiah itu bisa terjaga. Kemudian tugas pokoknya yang pertama menegakkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter. Ya, jadi bank sentral itu tidak hanya menetapkan tapi juga melaksanakan kebijaksanaan moneter. Ya, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kemudian mengatur dan mengawasi bank. Jadi ini penjelasannya. Mungkin itu untuk hari ini kita bahas tadi tentang pengertian, tentang fungsi dan tentang tujuan serta tugas pokok dari bank sentral. Yang bank sentral kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Mungkin materi kita sampai di situ. Selanjutnya kita lakukan kegiatan evaluasi ya. Jadi menjelang penutupan nanti kita evaluasi. Silakan sediakan kertas satu lembar. HP-nya silakan disimpan. Media yang lain juga disimpan. Ibu beri pertanyaan silakan dijawab. Kertas satu lembar. Apa Dinda? Soal pertama, jelaskanlah yang rame-rame ketinggalan jelaskanlah pengertian bank sentral. Nah,
sebuah negara? Jelaskanlah. Nah, silahkan dijawab. Jangan terlalu tergesa-gesa. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Mengawasi sistem TI suatu negara. Nilai rupiah mencapai kestabilan nilai rupiah.
Perasaan dari tadi pagi yang itu sih mbak. Ayo kau coba lihat ini mah.
Ada lagi yang belum menyebutkan? Tolong fokus kembali. Itulah tadi serangkaian acara kita terakhir sampai evaluasi. Sebelum kita tutup, sama-sama kita simpulkan kembali tentang bank sentral. Yang pertama tentang pengertian bank sentral. Bank sentral adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi kebijaksanaan dalam sebuah negara. Nah, yang masih cerita Rizky, coba ulang lagi Rizky, apa tadi kesimpulannya? Bank sentral adalah kan? Tadi kawan namanya Cian, Rizky cerita jawabannya. Coba Tarisa, bantu Tarisa. Tarisa, coba ulangi lagi. Bank sentral adalah sebuah lembaga. Apa tadi? Kita ulang kembali menyimpulkan bersama bank sentral adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi suatu kebijakan moneter dalam sebuah negara. Jadi jangan lupa sudah didiskusikan, sudah dibikin tugas, ya, tolong diingat-ingat ya. Itu tadi definisi atau pengertian dari bank sentral. Bank sentral di semua negara ada. Kalau di Indonesia apa nama bank sentralnya? Kemudian tujuannya adalah untuk menstabilkan. Apa yang distabilkan? Ya. Jadi kalau ada nilai rupiah yang tinggi, yang rendah, itu yang distabilkan keadaannya oleh bank sentral. Ya. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab? Menurutmu pentingkah sebuah bank dalam sebuah negara? Ada yang bisa menjawab? Ini coba Dini. Silakan Dini. Menurutmu penting nggak? Jadi kalau menurut ini pentingnya bank itu sebagai tempat simpan pinjam, ya, sebagai simpan pinjam dalam sebuah negara. Kita bahas itu untuk masyarakat, tapi dalam lingkup yang lebih luas lagi. Coba Bani. Karena jika tidak ada bank maka akan terjadi krisis ekonomi. Ya, bagus ya. Jadi di antaranya selain simpan pinjam, tapi dalam lingkup yang lebih luas ternyata bank, terutama bank sentral, Bank Indonesia, dia akan menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara. Kalau tidak, berarti mungkin akan terjadi krisis, dan krisis itu tidak ada ya menanganinya, tidak ada yang menyelesaikannya. Bisa terjadi inflasi dari tingkat rendah, sedang, dan bahkan parah ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu ingatkan lagi, insya Allah pertemuan depan kita akan bahas tentang sejarah Bank Indonesia. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang Bu Irma. Selamat siang Bu De. Ini kita kemarin kan udah mengadakan pas pra observasi, kemudian observasi yang mana observasinya kita laksanakan pada hari Selasa ya Bu Irma, Selasa tanggal 24 kalau nggak salah ya. Sekarang kita masuk ke pasca observasi tentang pembelajaran kita kemarin. Sebelum itu apakah Ibu Irma perasaannya bagaimana sekarang? Alhamdulillah aman Bu De. Aman, alhamdulillah. Tahu tujuan untuk observasi pasca ini bagi Bu Irma? Mungkin untuk mengevaluasi mungkin Iya. proses pembelajaran sebelumnya. Iya, oke, gitu ya. Oke, ini saya mau izinkan saya bertanya ya Bu Irma ya. Dari kemarin kita observasi Bu Irma mengajar pada hari Selasa itu, bagaimana pendapat Bu Irma tentang materi tersebut? Penyajiannya bagaimana? Rasanya bagaimana? Kalau menurut saya, insya Allah penyajiannya itu sudah cukup sesuai dengan materi yang diberikan itu tentang bank. Tentang bank kemarinnya, oke. Berarti sesuai ya dengan apa yang kita rencanakan awal. Bagaimana proses pembelajarannya? Bagaimana prosesnya awalnya kemarin? Yang kemarin itu proses awal kan Apa? pembukaan. Iya. Pembukaan habis kita kegiatan inti sebelumnya anak diberikan video ya tentang bank, kemudian langsung kepada kegiatan inti membahas fungsi bank dan lain-lain. Oke. Dari proses pembelajaran tersebut ada nggak hal-hal yang rasanya memuaskan bagi Bu Irma? Rasanya memuaskan dari proses dari awal inti. Intinya gini Bu, dari awal sampai akhir kalau menurut saya tuh pembagian waktunya sudah cukup pas sehingga memang di awal kita dapat kemudian intinya ada, kemudian di akhir juga ada terjadi penutupan yang juga insya Allah tetap menjaga semangat anak-anak sampai di akhir. Kalau dari perkiraan Bu Irma itu apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran? Tujuannya kemarin apa ya Bu? Persentasenya Bu, Iya. insya Allah rasanya sudah, kalau secara rata-rata insya Allah sedikit banyak sudah bertambah wawasan anak-anak, pengalamannya tentang materi kita. Oke, rasa-rasa di skalanya berapa? Yang sebelumnya mungkin kita patok. Kemarin berapa awalnya rasa skalanya ketercapaian tujuannya berada di mana rasanya? Nilai angkanya? Nilai angkanya kalau dari segi indikator ya Bu ya, Dari 70%. 70% Oke. 70 apa? Kenapa? Ada nggak kesulitan? rasanya tidak begitu banyak kesulitan karena materi ini kan dekat dengan anak-anak, dia sudah mengenal, dia punya pengalaman tentang itu, sehingga kita hanya tinggal menarik sebuah kesimpulan dan penjelasan sedikit tentang materi itu. Itu rasanya kesulitan anak ya. Iya. Kalau kesulitan Bu Irma sendiri ada nggak? Kesulitan kalau saya pribadi mungkin masalah agak sedikit dengan media mungkin Bu. Ini terkait juga dengan fasilitas sekolah ya, karena seperti ketika kita menayangkan video, siarannya itu tidak bisa nyambung langsung gitu. Jadi ini memang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Oke, apa alternatif yang bisa kita lakukan dengan hal tersebut? Seperti yang kemarin ya, kita hidupkan audionya berbeda dengan tampilan yang sebenarnya itu saja Bu, tapi tetap kita melapor ke sekolah ya, kalau bisa memang disempurnakan sehingga tidak efek-efek. Rencananya kapan mau melapornya Pak? Kalau dengan ada kendala kayak ini?
rencananya memang secepatnya, Bu. Tapi ke anak sudah diminta ini lapor ke wali kelas, nanti wali kelasnya menyampaikan ke wakil kelas. Oke, mungkin marilah bersama-sama kita identifikasi ya apa hal-hal yang mantap, hal-hal yang perlu kita tingkatkan di pembelajaran kemarin ya Bu. Kalau menurut Bu Irma itu apa yang perlu, yang mantap menurut Bu Irma kemarin itu, yang lebih mantap? Yang mantap sebenarnya itu Bu, kita melihat situasi anak-anak pagi, siang, kapan kita mengajar, dan kebetulan kita alhamdulillah pagi waktu itu, sehingga anak-anak masih fresh, tapi tetap kita harus ada ice breaking sedikit. Jadi kalau bisa di sepanjang pelajaran itu jangan selalu kita secara kognitif kita perhatikan, sementara kebutuhan mental anak-anak terkadang dia butuh juga refleksi. Oke, kan udah kita observasi ya Irma, untuk kedepannya bagaimana lagi? Apa yang akan kita lakukan ke depan pertemuan berikutnya setelah kita pembelajaran kemarin? Kalau saya pribadi ingin mempertahankan cara seperti yang Ibu arahkan gitu ya. Jadi kalau bisa anak-anak itu tidak menjadi beban dia belajar ya, tapi dia merasa indah dan kita punya pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu ingin tahu, ingin belajar lebih banyak lagi. Mungkin itu aja pertanyaan pasca observasi saya Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.